Singkat cerita, anak buah Pak Tualo yang diberi tugas untuk menyelidiki hal yang sedang diurus Guan Zonghua kini telah kembali. Dia lalu melaporkan hasil penyelidikannya, yang mana dia menunjukkan sebuah rekaman CCTV di tempat Duan Fei berada. Komandan Lo yang lalu melihat rekaman tersebut, yang sembari dijelaskan anak buahnya bahwa anak muda yang ada di video tersebut adalah orang yang ingin Komandan Guan Zonghua bunuh. Namun yang terjadi, anak buah Guan Zonghua malah terbunuh oleh anak muda tersebut. Lalu tiba-tiba anak muda tersebut terluka, dan dalam seketika tempat itu tertutup oleh es. Di video akhir juga terlihat di mana sesuatu seperti akar-akar pohon yang tak terhitung jumlahnya keluar menyebar ke area tersebut. Dan lalu setelah itu kamera CCTV pun mati. Namun anak buahnya Loyang yang juga mengatakan bahwa sesaat sebelum hal itu terjadi juga terlihat seorang wanita yang datang. Namun dikarenakan gambarnya buram, maka mereka pun tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Melihat hal tersebut, Komandan Lo sontak memerintah anak buahnya yang diketahui bernama Chow Silong itu untuk pergi ke tempat tersebut dan memeriksanya, lalu menginvestigasi apa yang telah terjadi, terutama mengenai Duan Fei yang Pak Tuolo sebut sebagai si anak akar pohon. Chow Silong juga harus bisa menemukannya. Dan Chow Silong pun pamit undur diri untuk segera menjalankan perintah tersebut. Komandan Lo yang lalu memikirkan apa yang terjadi saat ini, yang mana mungkin keluarga Guan kekuatannya semakin meningkat. Hanya saja kekuatan seseorang tetaplah ada batasannya. Oleh karena itu, Komandan Lo berpikir bahwa saat ini dunia benar-benar sedang memerlukan sosok pahlawan. Tempat lalu berpindah ke tempatnya Duan Fei. Terlihat kini akar-akar pohon evolusi sudah mulai tercabut dari tubuh para zombie, dan akar-akar pohon juga terus menyusut hingga pada akhirnya kembali masuk ke dalam tubuhnya Duan Fei. Tak selang lama kemudian muncul pemberitahuan yang mengatakan bahwa Duan Fei telah membunuh zombie, jadi dirinya mendapatkan 999 poin evolusi, yang secara otomatis poin tersebut akan tersebar, dan pada akhirnya misi God Construction selesai dan Duan Fei pun berhasil berevolusi. Duan Fei yang kini mulai terbangun, ia lalu merasa heran dikarenakan dirinya masihlah hidup. Ia berpikir bahwa sebelumnya ia telah terkena misil dikarenakan mencoba melindungi Xinyu. Duan Fei yang lalu teringat mengenai Xinyu, dia pun lalu khawatir padanya dan mencoba melihat di sekeliling. Namun ternyata yang ia lihat kini hanyalah ada hamparan es. Ia pun bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi dan juga di mana keberadaan Xinyu saat ini. Duan Fei yang lalu berteriak memanggil nama adiknya sembari mencoba berkeliling di area tersebut. Dia terus memanggil adiknya dan juga Goldie. Namun tak ada satupun tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Bahkan semua zombie pun juga telah menghilang. Dengan banyaknya es di sekitarnya, ia pun lalu penasaran mengenai es apa itu. Dirinya mengira bahwa es itu dikarenakan pohon evolusinya, hingga pada akhirnya ia mencoba memasuki sistem pohon evolusi untuk menanyakan tentang apa yang terjadi serta dirinya yang tidak mati dan bahkan tak ada sedikit pun luka. Sistem pun lalu menjawab bahwa dirinya telah mengaktifkan satu-satunya misi God Construction, sehingga membuat dirinya dihidupkan kembali. Dan sistem juga mengatakan bahwa dirinya telah membangkitkan kemampuannya. Sontak pemberitahuan mengenai misi God Construction yang juga merupakan satu-satunya, dan juga mengenai dirinya yang telah terbangkitkan, membuat Duan Fei terkejut. Duan Fei lalu mengecek info statusnya, dan terlihat semua statsnya telah berhasil meningkat sebanyak 1 level. Dan lalu muncul juga sebuah pemberitahuan bahwa dirinya telah berhasil membangkitkan kemampuan supernatural. Dan juga kini Duan Fei merupakan seorang warrior level 3. Di kehidupan sebelumnya, Duan Fei hanya mampu membangkitkan kemampuan supernaturalnya dengan menggunakan genetic core. Ia lalu mengecek skillnya, yaitu ability devouring, yang juga merupakan kemampuan tingkat S. Duan Fei tidak pernah mengetahui skill tersebut. Bahkan saat ini juga tidak terdapat deskripsi mengenai skill tersebut.
Diketahui level bisa saja ditingkatkan, namun level ability sudah ditentukan sejak awal, dan level ability juga menentukan batasan seseorang. Duan Fei tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi salah satu orang yang dibangkitkan pada kelompok kebangkitan yang pertama. Bahkan ia juga mendapatkan skill tingkat S. Duan Fei yang tersadar dirinya termasuk dalam kelompok kebangkitan yang pertama. Lalu ia pun teringat dengan Xingyu yang sebelumnya telah memunculkan jejak S. Dan ia pun lalu berpikir bahwa kemungkinan S yang ada di sekitarnya itu adalah kemampuannya Xingyu. Dan kemungkinan atas hal tersebut sangatlah tinggi, karena tidak ada mayatnya Xingyu di sekitar. Jadi ia memperkirakan bahwa kemungkinan besar Xingyu masihlah hidup. Selain itu, tidak ada gunanya jika ia hanya terus berpikir seperti itu. Jadi lebih baik baginya jika ia mengumpulkan informasi mengenai apa yang terjadi di saat dirinya sedang tak sadarkan diri. Duan Fei pun lalu keluar dari sistem pohon evolusi. Dirinya yang menemukan ikat rambutnya Xingyu, lalu berpikir bahwa itu ada kaitannya dengan militer. Ia lalu menghampiri musuh sebelumnya yang telah menjadi es batu dan lalu menyentuhnya. Musuhnya yang membeku itu pun langsung hancur berkeping-keping. Guan brengsek, akan kubuat kau membayarnya. Di shelter militer, terlihat Xiao Cao Silong sedang akan menuju lokasi yang diperintahkan Komandan Luo. Namun, ternyata dirinya sudah ketahuan karena sudah memata-matai Guan Zonghua, dan Zonghua pun merasa bahwa sepertinya Luo yang tidak bersedia menyerahkan kendali militer secara baik-baik. Oleh karena itu, ia pun lalu mengatakan pada anak buahnya untuk membuat agar Cao Silong tidak dapat kembali dengan selamat. Tempat lalu berpindah ke apartemennya Duan Fei. Terlihat Duan Fei saat ini sedang mandi sembari memikirkan rencana selanjutnya. Ia berpikir bahwa rencana terbaik untuk memasuki militer adalah dengan cara memasuki shelter. Dengan memasuki shelter, maka dirinya juga akan bisa mencari Xingyu dan sekaligus juga akan bisa menemukan Guan Zonghua. Jika targetnya adalah militer, maka dirinya tidak bisa langsung menyerang begitu saja. Seperti yang disampaikan pohon evolusinya bahwa ia hanya bisa menggunakan God Construction sekali. Jadi kedepannya ia harus sangat berhati-hati dan tidak boleh gagal lagi. Matahari pagi pun telah terbit. Duan Fei yang kini sudah bersiap ke tujuan selanjutnya sudah sangat bersiap. Xingyu, tunggulah aku. Tak peduli dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Singkat cerita, tempat berpindah ke suatu perkotaan. Terlihat Duan Fei yang sedang melawan beberapa zombie sembari mencoba skill barunya, yaitu Devour Ability. Namun, dari sekian banyak percobaan, skill selalu gagal diaktifkan. Dirinya merasa heran mengapa skill tersebut selalu gagal, dan ia bertanya-tanya mengenai apa yang salah. Tiba-tiba muncul zombie di hadapannya. Zombie tersebut merupakan zombie level F dan juga merupakan zombie yang telah terbangkitkan. Zombie tersebut lalu menumbuk ke tempat Duan Fei berada. Duan Fei yang dengan mudah menghindari serangan tersebut, lalu mengetahui bahwa jika dilihat dari kekuatan dan warna kulitnya, seharusnya itu adalah zombie yang umum dijumpai, yaitu zombie dengan kemampuan violence, atau yang biasa kita kenal berserk atau mengamuk. Kemampuan violence merupakan kemampuan yang umum dimiliki oleh zombie, dan itu merupakan kemampuan yang sederhana. Pukulan bertubi-tubi dapat dengan mudah dihalau Duan Fei, hingga pada akhirnya Duan Fei pun menangkap salah satu tangan zombie tersebut dan lalu melompat menendang wajahnya. Dirinya pun lalu melompat ke belakang dan lalu menerjang ke atas tubuh zombie yang sedang terpental, hingga saat ia akan menghabisi zombie tersebut. Tiba-tiba ia terpikirkan untuk menggunakan skill barunya pada zombie yang terbangkitkan itu. Sebelumnya ia hanya menggunakan skillnya pada zombie yang belum terbangkitkan. Dirinya pun penasaran apa yang akan terjadi jika ia gunakan skillnya pada zombie yang telah bangkit. Sesaat setelah ia menggunakan skillnya tersebut, lalu muncul aura berwarna hijau
emas, dan merah. Dan seperti yang Duan Fei duga, skillnya itu ternyata bekerja pada zombie yang telah terbangkitkan. Dan zombie tersebut pun langsung kesakitan tak berdaya terkena skill tersebut. Muncul pemberitahuan bahwa Devour Ability berhasil dan akan melakukan proses pemindahan. Tak selang lama kemudian, aura energi 3 warna tadi berkumpul di atasnya Duan Fei, dan lalu ketiga aura tersebut langsung menuju Duan Fei dan langsung meresap di tubuhnya. Duan Fei yang masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi, lalu muncul pemberitahuan yang mengatakan bahwa Devour Ability sukses dan akan segera memeriksa hasilnya. Diketahui ketiga warna aura energi tersebut memiliki efek yang berbeda-beda. Energi hijau mampu menyerap HP target untuk pemulihan diri. Energi emas mampu menyerap inti gen target, namun dikarenakan host telah terbangkitkan, maka inti gen akan diserap oleh pohon evolusi. Dan energi merah merupakan energi sejumlah 1% pecahan kemampuan Violence. Duan Fei yang dengan mudah mengerti maksud dari energi berwarna hijau dan emas. Namun dirinya tidak terlalu mengerti dengan maksud dari energi berwarna merah. Dirinya lalu mengecek info skill. Ternyata skill Violence kini sudah masuk ke daftar skill miliknya. Hanya saja itu hanyalah berbentuk fragmen dan diperlukan 99% lagi untuk sepenuhnya mendapatkan skill tersebut. Dan itu berarti dirinya masih bisa mengaktifkan kemampuan yang lainnya juga. Seingatnya Duan Fei, di kehidupan sebelumnya, orang yang memiliki kemampuan ganda sangatlah sedikit. Bahkan, tidak ada orang yang sampai memiliki lebih dari 2 kemampuan. Namun sekarang, dirinya dapat mengumpulkan banyak fragmen kekuatan. Tanpa ada belenggu dari gen, maka batas kemampuannya nanti akan sangat tidak terbayangkan. Tak selang lama kemudian, tiba-tiba terjadi gempa di tempat tersebut. Dan lalu muncul sesuatu dari dalam tanah yang ternyata itu adalah monster bermutasi level F. Duan Fei yang sedikit ragu dikarenakan monster tersebut memiliki ukuran yang terlalu besar. Tiba-tiba ia merasakan energi yang kuat sedang menuju ke arahnya. Dirinya yang langsung menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan dari arah mana makhluk tersebut akan datang. Tiba-tiba dari atasnya, dan sosok makhluk itu mendarat tepat di hadapannya Duan Fei. Sontak dirinya terkejut dengan sosok yang ada di hadapannya, dikarenakan sosok itu ternyata adalah Goldie. Dan Duan Fei sangatlah senang dikarenakan ternyata Goldie masihlah hidup. Sebenarnya Duan Fei masih sangat ingin merayakan kesenangannya dikarenakan Goldie masihlah hidup. Hanya saja ia sadar bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan dirinya masihlah harus membunuh monster itu terlebih dahulu. Namun baru saja beberapa langkah ia berjalan, Duan Fei lalu ditarik oleh Goldie. Dan dengan bahasa anjingnya, Goldie lalu mengatakan bahwa dirinya ingin mengalahkan monster itu seorang diri. Walaupun monster tersebut memiliki tubuh yang lebih besar daripadanya, ia juga mengatakan bahwa dirinya tidaklah takut. Monster tersebut tiba-tiba mengamuk dan langsung menuju mereka berdua. Goldie yang sudah bersiap dengan hal tersebut, lalu tiba-tiba tubuhnya mulai membesar dan Goldie pun mengeluarkan raungan yang sangatlah kuat. Sontak Duan Fei terkejut mengetahui bahwa kini Goldie telah bangkit dan mendapatkan kemampuan. Goldie yang tubuhnya kini sudah membesar. Ia lalu berlari dan langsung menggigit monster tersebut. Monster itu pun langsung membalas serangan menggunakan sundulan kepala tanduknya hingga membuat Goldie pun terlempar. Hanya saja ternyata Goldie yang juga mampu terbang, dirinya pun dapat menangani hal tersebut dengan mudah. Dan sembari meraung, Goldie lalu meluncur ke monster tersebut dan menyerang menggunakan pukulan cakarnya. Pertarungan sengit antara kedua monster pun terus berlangsung, hingga pada akhirnya Goldie mampu menundukkan lawannya. Dan lalu muncul api pada tubuh Goldie. Dengan energi api yang ia kumpulkan pada mulutnya, ia lalu mengarahkan mulutnya ke arah monster tersebut. Dan monster itu
hangus terbakar terkena serangan apinya Goldie. Goldie kini sudah jauh lebih kuat. Bahkan Duan Fei pun terkejut mengetahui Goldie mampu berevolusi 2 kali. Yang pertama adalah berubah bentuk dan yang kedua adalah kemampuan api. Setelah membunuh monster tersebut, Goldie lalu mengambil inti gen dari tubuh monster itu dan lalu ia memakannya. Duan Fei pun mengucapkan selamat kepada Goldie dikarenakan telah berhasil berevolusi 2 kali. Namun, ia juga mengatakan bahwa dengan tubuh Goldie yang sangat besar saat ini, hal tersebut akan membuatnya kesulitan untuk bergerak. Jadi Duan Fei lalu meminta Goldie menggunakan kemampuannya untuk berubah bentuk ke ukuran anjing biasa. Goldie pun kini telah berubah menjadi kecil. Hanya saja, Duan Fei masih tidak menerima tampilan sayap kecil tersebut. Jadi ia meminta Goldie untuk menghilangkan sayapnya dan menjadi seperti anjing pada umumnya. Goldie yang aslinya mengerikan pun kini benar-benar menjadi seperti anjing kecil biasa. Beberapa saat kemudian, Duan Fei merasakan kehadiran seseorang tak jauh dari tempatnya berada. Ia pun lalu menggunakan skill deteksinya. Dengan skill deteksinya yang telah mencapai level 5, dirinya kini dapat mendeteksi dengan area yang lebih luas. Setelah menyusuri tempat yang ia perkirakan, pada akhirnya ia berhasil mendeteksi ada beberapa orang survivor, dan beberapa di antara mereka juga terdapat zombie. Duan Fei lalu mengajak Goldie untuk bergegas berlari ke tempat tersebut. Ditambah lagi, dirinya juga mendengar adanya suara tembakan. Jadi menurutnya kemungkinan besar di tempat itu pasti ada orang-orang dari militer juga. Di tempat lain, terlihat Xiao Yun sedang melaporkan penemuannya kepada seseorang dari kantor pusat. Dirinya mengatakan bahwa misi sukses, hanya saja ada masalah yang tak terduga, yaitu pada saat dirinya mengikuti sumber reaksi kebangkitan, dan saat tiba di lokasinya, ternyata reaksi kebangkitan secara tiba-tiba menghilang, dan tanpa diduga, dirinya malah menemukan seorang pejuang rank S dan kemampuannya adalah Absolute Zero. Tetapi orang tersebut tidaklah masuk ke dalam daftar. Dan Xiao Yun lalu mengatakan bahwa secara pribadi dia memutuskan untuk membawa orang tersebut. Jadi dirinya lalu meminta instruksi dari kantor pusat mengenai penanganan selanjutnya. Orang dari kantor pusat yang terlihat penasaran dengan seorang rank S yang tak terdaftar itu pun lalu memerintahkan Xiao Yun untuk membawa orang tersebut menuju kantor pusat. Tempat lalu berpindah. Terlihat suatu kelompok dari militer yang sedang berusaha keras menjaga pertahanan dengan menembaki para zombie. Namun dengan zombie sebanyak itu, mereka mulai merasa bahwa tembakan mereka tidak akan lagi berguna untuk mengalahkan para zombie. Di antara mereka juga ada seseorang bernama Dajian yang sedang menembaki zombie di sisinya Cao Silong. Dajian menanyakan Cao Silong kenapa dia berada di tempat tersebut. Bukankah seharusnya dia berada di sisi Komandan Louyang? Cao Silong lalu menjawab bahwa dirinya sedang keluar untuk menjalankan misi. Tetapi dirinya lalu dijebak oleh Komandan Guan Zonghua dengan melakukan sesuatu pada mobilnya, sehingga menyebabkan dirinya kini terjebak di tempat tersebut. Dajian lalu juga menceritakan bahwa ketika dirinya sedang mengawal para peneliti untuk menuju shelter, tiba-tiba ada petir yang menghantam dan menghancurkan mobilnya, sehingga terpaksa dirinya bersama dengan yang lainnya keluar dan lalu kabur. Dajian lalu juga memberitahukan bahwa keselamatan para peneliti itu sangatlah penting, dikarenakan mereka itu adalah masa depan umat manusia dengan peluru yang sangat terbatas. Dajian lalu meminta Cao Silong untuk mengawal para peneliti ke tempat aman untuk menunggu bala bantuan. Sontak permintaan Dajian ditolak Cao Silong. Hal itu dikarenakan tidak mungkin bahwa Dajian dapat menghalangi para zombie seorang diri, dan dipastikan Dajian hanya akan mati. Namun tekad Dajian sudah bulat. Ia menyuruh Cao Silong untuk segera pergi dan tidak membuang waktu. Tiba-tiba muncul zombie berbadan besar. Orang-orang yang berada di garis depan pun lalu berteriak meminta bantuan. "Aku serahkan mereka semua padamu, Cao Silong," ucap Dajian, yang lalu meninggalkan Cao Silong dan maju menuju garis depan.
Ketika sampai di garis depan, ternyata Dajian juga menyuruh rekan-rekannya yang lain untuk segera mundur juga dan melindungi para peneliti. Kini, seorang diri Dajian sudah bersiap menghadapi para zombie dengan menggunakan tangan kosongnya. Kemarilah kalian semua, akan kutunjukkan bahwa manusia itu tidaklah lemah dan seberapa mahal konsekuensi dari memprovokasi kami. Pukulan tinju ia lancarkan pada wajah zombie dengan perasaan memukul yang lalu membuatnya menjadi bersemangat. Ia pun lalu terus memukuli para zombie yang terus-terusan berdatangan. Di sisi lain, Cao Silong yang terkejut melihat Dajian mampu mengalahkan zombie hanya dengan tangan kosongnya. Lalu ia juga memutuskan untuk segera menyuruh para peneliti untuk segera pergi ke tempat yang aman. Tiba-tiba, muncul sesuatu yang terpental di hadapannya Cao Silong, dan itu adalah Dajian. Cao Silong yang lalu mencoba melihat keadaannya Dajian. Tanpa disadari, zombie berbadan besar ternyata sudah muncul di belakangnya Cao Silong dan para peneliti. "Oh, jadi ini yang besar," ucap orang tua peneliti yang masih sempat-sempatnya mencatat apa yang dilihatnya. Hingga saat zombie tersebut sudah akan menyerang, tiba-tiba Cao Silong terkejut akan sesuatu yang datang. Dan ternyata itu adalah Duan Fei bersama dengan Goldie yang sudah datang untuk menyelamatkan mereka.